Seorang ibu tua berpakaian sederhana berdiri gemetar di depan kantor aparat. Tangannya ditarik paksa. Tatapan orang-orang penuh curiga. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang mereka hina itu adalah ibu kandung seorang perwira tinggi TNI yang selama ini disegani banyak orang. Dan ketika kebenaran terungkap, semuanya terlambat. Halo sahabat setia dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Tempat kita berbagi kisah inspiratif, penuh makna, dan syarat pelajaran kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke cerita yang sangat menyentuh hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Dukungan kalian adalah semangat terbesar kami untuk terus berkarya. Pagi itu, langit masih berwarna keabu-abuan ketika Bu Sulastri turun dari angkot di depan sebuah kantor aparat di kota kecil tempat ia tinggal. Tangannya menggenggam erat map coklat yang sudah sedikit terlipat di ujungnya. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting, sertifikat tanah, surat warisan, dan beberapa lembar fotokopi yang sudah ia siapkan sejak semalam. Semalaman ia hampir tak tidur, memikirkan bagaimana nasib tanah peninggalan almarhum suaminya yang kini terancam direbut orang. Pakaiannya sederhana, kerudungnya sudah agak pudar warnanya, sandal jepit yang ia kenakan tampak usang. Namun langkahnya tetap mantap. Dalam hatinya hanya ada satu harapan, mendapatkan keadilan. Beberapa minggu sebelumnya, seorang pria yang mengaku sebagai perwakilan pengusaha datang menemuinya. Dengan nada tegas, pria itu mengatakan bahwa tanah Bu Sulastri masuk dalam proyek pembangunan dan harus segera dikosongkan. Bu Sulastri menolak karena merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan. Sejak saat itu, ia mulai menerima tekanan, dari ancaman halus hingga intimidasi terselubung. Karena tak tahu harus meminta bantuan kemana lagi, ia memutuskan datang ke kantor aparat untuk melaporkan kejadian tersebut. Ia percaya hukum akan melindungi rakyat kecil sepertinya. Saat melangkah masuk ke halaman kantor, beberapa petugas yang berjaga memandangnya sekilas. Tidak ada senyum penyambutan, tidak ada sapaan ramah. Bu Sulastri tetap menunduk sopan dan berjalan menuju meja pelayanan. "Permisi Pak, saya ingin melaporkan masalah tanah saya," ucapnya pelan. Petugas di balik meja melirik dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai dari penampilan luarnya. "Ada janji dulu?" tanyanya singkat. Bu Sulastri menggeleng pelan. "Tidak Pak, saya hanya ingin meminta bantuan. Ini surat-suratnya lengkap." Ia menyerahkan map coklat itu dengan kedua tangan, penuh harap. Namun respons yang ia terima jauh dari yang ia bayangkan. Beberapa petugas justru saling berpandangan, sebagian tersenyum tipis. "Kasus tanah lagi? Ibu yakin ini bukan salah paham?" ujar salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Hati Bu Sulastri mulai terasa tidak nyaman, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia menjelaskan dengan runtut bagaimana tanah itu adalah satu-satunya peninggalan suaminya, tempat ia berharap bisa menua dengan tenang. Tanah itu bukan sekadar aset, melainkan kenangan, perjuangan, dan masa depan. Namun alih-alih didengarkan dengan empati, suasana justru mulai berubah menjadi kaku. Bu Sulastri belum menyadari bahwa langkahnya hari itu akan menyeretnya pada peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan sisa keberanian, ia tetap berdiri di sana. Seorang ibu sederhana yang hanya ingin keadilan ditegakkan. Suasana di ruang pelayanan mulai terasa berbeda. Tatapan yang awalnya sekadar meremehkan, perlahan berubah menjadi kecurigaan. Salah satu oknum mengambil map coklat dari tangan Bu Sulastri dengan gerakan cepat, lalu membuka dan membolak-balik isinya tanpa benar-benar membaca dengan saksama.
"Bu, sertifikat begini sekarang banyak yang palsu," katanya datar. Ucapan itu membuat jantung Bu Sulastri berdegup lebih cepat. "Tidak, Pak. Ini asli. Ini peninggalan almarhum suami saya. Saya simpan baik-baik selama ini," jawabnya dengan suara bergetar. Namun penjelasannya seperti tidak berarti apa-apa. Oknum tersebut justru memanggil rekannya dan berbisik pelan, meski masih terdengar samar oleh Bu Sulastri. "Coba cek nomor registrasinya. Jangan-jangan ini dokumen rekayasa." Beberapa menit kemudian, tanpa proses klarifikasi yang jelas, nada bicara mereka berubah semakin tajam. "Ibu tahu tidak kalau memalsukan dokumen itu bisa dipidana?" ucap salah satu dengan nada menekan. Bu Sulastri terkejut, wajahnya memucat. "Saya tidak memalsukan apa-apa, Pak. Demi Allah, ini tanah saya sendiri." Alih-alih mendapat simpati, ia justru dianggap berbelit-belit. Salah satu oknum mulai menaikkan suara, menarik perhatian pengunjung lain yang sedang mengurus keperluan mereka. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, memandang Bu Sulastri dengan tatapan sinis. "Aneh ya, sudah tua masih berani macam-macam," terdengar seseorang berkomentar pelan. Tekanan semakin terasa ketika oknum tersebut berdiri dan mengatakan, "Ibu ikut ke dalam, kami perlu memeriksa lebih lanjut." Tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi siapapun, Bu Sulastri digiring ke ruang pemeriksaan. Tangannya tidak diborgol, tetapi cara mereka memperlakukannya seolah ia sudah terbukti bersalah. Di lorong kantor, langkahnya terasa berat. Ia mencoba menjelaskan sekali lagi, namun suaranya tenggelam oleh perintah-perintah singkat yang terdengar kaku. Di luar, seorang pengunjung yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merekam dengan ponselnya. Video seorang ibu tua yang ditarik menuju ruang pemeriksaan mulai beredar di media sosial. Dalam hitungan jam, unggahan itu dibagikan ribuan kali. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang marah melihat perlakuan kasar terhadap wanita lansia. Ada pula yang menuduh tanpa mengetahui duduk perkaranya. Sementara itu, di dalam ruangan sempit dengan dinding pucat, Bu Sulastri duduk sendirian. Tangannya gemetar, air mata jatuh perlahan membasahi pipinya. Ia tidak mengerti bagaimana niatnya mencari keadilan justru berubah menjadi tuduhan yang begitu menyakitkan. Yang ia tahu, ia hanya seorang ibu yang mempertahankan haknya. Namun kini, ia harus menghadapi bayang-bayang tuduhan pidana yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ribuan kilometer dari kota kecil itu, Letkol Arya Pratama sedang berada di lokasi tugasnya. Sebagai seorang perwira TNI, hari-harinya dipenuhi rapat, inspeksi lapangan, dan tanggung jawab besar terhadap anak buahnya. Ia dikenal tegas, disiplin, namun rendah hati. Tak banyak yang tahu tentang latar belakang keluarganya, karena Arya jarang sekali membicarakan kehidupan pribadinya. Siang itu, ponselnya bergetar berkali-kali. Sebuah pesan masuk dari rekan lamanya. "Yar, ini ibumu bukan?" disertai tautan video yang sedang viral. Arya membuka video itu dengan perasaan penasaran. Namun detik demi detik yang ia saksikan membuat napasnya tercekat. Di layar, terlihat seorang ibu berkerudung sederhana ditarik menuju ruang pemeriksaan. Wajah itu, wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang membesarkannya dengan penuh perjuangan. "Ibu," lirihnya hampir tak terdengar. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ada gejolak amarah yang nyaris tak terbendung. Namun sebagai seorang prajurit, ia terlatih untuk tidak bertindak gegabah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Sejak kecil, ibunya selalu menanamkan satu pesan yang tak pernah ia lupakan. Jadilah tentara yang membela rakyat, bukan yang ditakuti rakyat. Dan jangan pernah gunakan jabatanmu untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk ibu. Itulah sebabnya Bu Sulastri tidak pernah sekalipun menyebut nama Arya ketika menghadapi masalah. Bahkan kepada tetangga pun ia jarang membanggakan jabatan anaknya. Baginya, keberhasilan seorang anak bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga dengan doa. Arya segera menghubungi salah satu kolega yang bertugas di wilayah kota tersebut. Dengan suara terkendali, ia meminta informasi yang sebenarnya.
Bukan untuk menekan, bukan untuk mengancam, tetapi untuk memastikan ibunya diperlakukan sesuai hukum dan prosedur. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang perlahan muncul. Ia sibuk menjaga keamanan negara, namun ibunya sendiri menghadapi masalah sendirian. Ia teringat bagaimana ibunya menjual perhiasan terakhir demi membiayai sekolahnya dulu. Bagaimana ibunya bekerja tanpa lelah setelah ayahnya meninggal. Kini, wanita yang sama harus duduk sendirian di ruang pemeriksaan, dituduh melakukan hal yang tak pernah ia lakukan. Arya memutuskan mengambil cuti darurat. Ia tahu langkahnya harus hati-hati. Jika ia datang dengan emosi, situasi bisa semakin rumit. Jika ia diam, ibunya bisa semakin tertekan. Malam itu, sebelum keberangkatan, ia berdiri sendiri di balkon mes perwira. Matanya menatap langit gelap. Ia berjanji dalam hati. Ia akan membela ibunya, bukan dengan kuasa jabatan, tetapi dengan kebenaran. Karena ia tahu, ibunya tidak membutuhkan kekuasaan. Yang ibunya butuhkan hanyalah keadilan. Dan keadilan itu, cepat atau lambat, harus ditegakkan. Video penangkapan Bu Sulastri terus menyebar luas. Dalam waktu singkat, berbagai akun media sosial membagikannya dengan beragam narasi. Tekanan publik pun meningkat. Banyak yang mempertanyakan prosedur penanganan seorang wanita lansia yang datang untuk melapor, bukan untuk membuat keributan. Pimpinan kantor setempat akhirnya memerintahkan pemeriksaan internal. Sebuah tim kecil dibentuk untuk menelusuri kronologi kejadian secara objektif. Rekaman CCTV diputar ulang. Berkas-berkas yang sebelumnya dianggap mencurigakan diperiksa ulang dengan lebih teliti. Hasilnya mengejutkan. Nomor sertifikat tanah Bu Sulastri terdaftar resmi dalam arsip pertanahan. Dokumen warisan yang ia bawa pun sah dan memiliki legalitas kuat. Tidak ditemukan indikasi pemalsuan seperti yang sebelumnya dituduhkan secara sepihak. Namun, temuan yang lebih mengejutkan justru muncul dari hasil penelusuran lanjutan. Ternyata, ada laporan tidak resmi bahwa sebidang tanah di wilayah tersebut memang tengah menjadi incaran seorang pengusaha untuk proyek pembangunan. Dalam prosesnya, beberapa pihak diduga menekan agar laporan-laporan masyarakat terkait tanah itu diperlambat atau bahkan diabaikan. Salah satu oknum yang menangani Bu Sulastri mulai terlihat gelisah saat dimintai keterangan. Jawabannya berubah-ubah. Dari yang semula mengaku hanya menjalankan prosedur, menjadi berdalih bahwa ia mencurigai dokumen tersebut berdasarkan insting. Tim pemeriksa menemukan adanya komunikasi yang tidak semestinya antara oknum tersebut dan pihak luar sebelum kejadian penangkapan. Fakta ini membuat suasana internal semakin tegang. Sementara itu, Letkol Arya tiba di kota tersebut tanpa pemberitahuan besar. Ia tidak datang dengan pengawalan mencolok. Ia memilih hadir sebagai anak, bukan sebagai perwira. Ketika ia melangkah masuk ke kantor itu, beberapa petugas langsung mengenalinya. Suasana mendadak hening. Namun Arya tidak mengangkat suara. Ia hanya meminta izin bertemu ibunya. Di ruang tunggu, Bu Sulastri terdiam ketika melihat sosok anaknya berdiri di hadapannya. Wajah tegar yang biasa ia lihat kini tampak menahan emosi. Tanpa banyak kata, Arya memeluk ibunya erat. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Bu Sulastri mengangguk meski matanya masih sembab. "Ibu hanya ingin kebenaran, Nak." Tak lama setelah itu, pimpinan kantor mengundang Arya untuk menjelaskan perkembangan hasil pemeriksaan. Di ruangan itu, fakta demi fakta dipaparkan. Tuduhan pemalsuan terbukti tidak berdasar. Prosedur penanganan terhadap Bu Sulastri dinilai tidak sesuai standar pelayanan. Ketika identitas Bu Sulastri sebagai ibunda seorang perwira tinggi diketahui secara resmi, beberapa pihak terdiam bukan karena takut, melainkan karena malu. Malu karena telah menilai seseorang dari penampilan luar. Malu karena terburu-buru menyimpulkan tanpa penyelidikan matang. Namun Arya menegaskan satu hal. "Saya hadir di sini bukan sebagai perwira. Saya hanya ingin ibu saya dan masyarakat lainnya diperlakukan adil, siapapun mereka." Kalimat itu menggema di ruangan yang sunyi. Hari itu, kebenaran mulai menemukan jalannya. Dan bagi banyak orang di kantor tersebut, hari itu menjadi titik balik yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah hasil pemeriksaan internal diumumkan, suasana di kantor itu berubah drastis. Beberapa oknum yang terlibat langsung dalam penanganan kasus Bu Sulastri dipanggil untuk menjalani proses disipliner sesuai aturan yang berlaku. Prosedur pelayanan publik pun dievaluasi secara menyeluruh. Namun, yang paling terasa bukanlah sanksi atau teguran resmi,
melainkan rasa malu yang menyelimuti banyak pihak. Video klarifikasi akhirnya dirilis ke publik. Dalam pernyataan tersebut, pihak kantor menyampaikan permohonan maaf atas perlakuan yang tidak pantas terhadap Bu Sulastri dan menegaskan bahwa dokumen yang bersangkutan sah secara hukum. Publik yang sebelumnya geram kini mengetahui kebenaran sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri kembali datang ke kantor itu. Kali ini bukan untuk diperiksa, melainkan untuk menerima surat resmi yang menyatakan hak kepemilikannya dilindungi hukum. Berbeda dari sebelumnya, kedatangannya disambut dengan sikap lebih sopan. Salah satu petugas yang dulu bersikap keras berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk. "Maafkan kami, Bu. Kami terlalu cepat menilai," ucapnya lirih. Bu Sulastri memandangnya tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang tersisa. "Saya tidak menyimpan dendam, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Kalau saya diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan orang lain yang tidak punya siapa-siapa?" Kalimat itu menancap dalam di hati semua yang mendengarnya. Letkol Arya berdiri tak jauh dari ibunya. Ia bangga, bukan karena jabatannya akhirnya diketahui, tetapi karena ibunya tetap memilih jalan yang lembut meski diperlakukan tidak adil. Ia sadar, kekuatan terbesar bukanlah pangkat atau jabatan, melainkan integritas dan kesabaran. Kasus tanah itu pun berlanjut ke proses hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambilnya secara tidak sah. Kali ini, proses berjalan transparan. Pengawasan publik membuat semua pihak lebih berhati-hati. Di rumah sederhana mereka, Bu Sulastri kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Ia menyiram tanaman di halaman, menyapa tetangga, dan menyiapkan makanan kesukaan anaknya yang kini lebih sering pulang menjenguk. Namun ada satu hal yang berubah. Masyarakat sekitar kini memandangnya dengan hormat. Bukan karena ia ibu seorang perwira, tetapi karena keteguhannya menghadapi cobaan tanpa membalas dengan kebencian. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi banyak orang, bahwa kesalahan dalam memperlakukan seseorang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf dan tindakan nyata, tetapi bekasnya akan selalu mengingatkan agar tidak terulang kembali. Penyesalan memang datang kemudian, namun dari penyesalan itu lahir kesadaran. Dan bagi Bu Sulastri, keadilan yang akhirnya ditegakkan bukanlah kemenangan pribadi, melainkan harapan agar tak ada lagi rakyat kecil yang harus diperlakukan tidak adil, hanya karena tampak lemah dan sederhana. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran mungkin bisa ditutupi untuk sementara, tetapi pada akhirnya ia akan menemukan jalannya sendiri. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya, dari cara bicaranya, atau dari latar belakang yang kita kira kita ketahui. Bisa jadi orang yang kita remehkan adalah pribadi yang memiliki keteguhan hati luar biasa. Kita juga belajar bahwa kekuasaan dan jabatan bukanlah alat untuk menekan, melainkan amanah untuk melindungi dan melayani. Ketika empati hilang, keadilan pun mudah disalahartikan. Namun ketika hati tetap bersih, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun, kebaikan akan tetap bersinar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap adil, rendah hati, dan tidak tergesa-gesa dalam menilai orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.